إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah ini adalah usaha yang mulia. Usaha dakwah ini adalah usahanya para nabi, usahanya para rasul, usahanya manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dakwah ini bukan main-main. Usaha dakwah ini usaha yang besar. Dan dengan sebab usaha dakwah terjadilah perubahan-perubahan yang besar. Dengan sebab dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah perubahan besar. Makkah yang dulunya dipenuhi berhala, sekarang menjadi dipenuhi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Madinah yang dipenuhi dengan orang-orang Yahudi berubah menjadi negara Islam, kota Islam. Dengan sebab dakwah Romawi, Persia masuk Islam. Dengan sebab dakwah Jawa pun masuk Islam juga. Jadi dakwah ini perkara yang besar, pekerjaannya orang-orang besar, dan mendatangkan kemanfaatan yang besar. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan keluar satu hari. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk meniru-niru orang besar. Sehingga kita menjadi orang besar dan untuk mendapatkan manfaat yang besar dari dakwah ini. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dakwah ini akan mendatangkan kemanfaatan kepada diri kita, kemanfaatan kepada umat, kemanfaatan kepada banyak manusia bila dakwah ini kita kerjakan dengan tertibnya. Kita dakwah dengan perasaan tanggung jawab, fikir seluruh alam seperti tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dakwah dengan tanggung jawab, fikir seluruh alam. Bila kita ini dakwah dengan fikir, memikirkan umat, merasa tanggung jawab kepada umat, merasa sayang kepada umat, merasa prihatin, risau kepada umat, maka dakwah ini akan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan akan mendatangkan manfaat untuk umat. Tapi kalau kita dakwah tidak ada perasaan tanggung jawab kepada agama, kita yang penting keluar saja, maka dakwah kita ini tidak akan mendatangkan nusratullah. Maka yang pertama yang terpenting adalah bagaimana kita ini dakwah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab memikirkan umat. Bila kita ini dakwah tanggung jawab dengan perasaan memikirkan umat, risau kepada umat, maka dakwahnya akan tampak hasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ini dakwah dengan perasaan tanggung jawab, memikirkan umat, maka kita ini dakwah dengan kesungguhan yang luar biasa. Kita ini dakwah dengan dipenuhi amalan, kita ini dakwah dengan dipenuhi tangisan, kita ini dakwah dengan dipenuhi gerak mendakwahkan agama. Bila dakwah kita ini kita penuhi dengan amal, kita penuhi dengan kesungguhan, maka dakwah ini akan menghasilkan manfaat yang besar. Seperti sebuah senjata AK-47 umpamanya. Ini senjata ini akan mendatangkan manfaat yang besar bila digunakan dengan teorinya. Ujung pistolnya dihadapkan ke depan, diisi pelurunya, digerakkan pelatuknya, maka barang yang kecil ini bisa membunuh ribuan manusia. Tapi bila pistol ini ujungnya dihadapkan ke bawah, tidak diisi peluru, pelatuknya tidak ditarik, maka walaupun ini tembak, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada asarnya. Begitu juga kalau kita ini dakwah tidak dengan tertib, kita ini dakwah tidak dengan tertibnya Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah dakwah yang dipenuhi dengan tangisan, dakwah yang dipenuhi dengan gerak, dakwah yang dipenuhi dengan risau. Maka walaupun kita ini keluar 1 tahun, ya tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita ini dakwah dengan risau umat, pikir umat,
gerak menangis kepada Allah, ya Allah turunkanlah hidayah, maka walaupun hanya dengan 1 hari, Allah Subhanahu wa taala akan merubah hati kita. Maka kita ini dakwah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah. Kalau kita ini dakwah dengan sungguh-sungguh, walaupun dakwahnya hanya 1 hari, akan terjadi perubahan dalam diri kita, akan terjadi perubahan dalam diri umat. Apa mungkin, Pak? Apa mungkin seperti ini? Mungkin. Para sahabat radhiyallahu anhu, Masya Allah, mereka dakwah hanya beberapa menit saja. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dakwah beberapa menit saja, tapi dakwahnya disertai tanggung jawab kepada umat. Dakwahnya disertai risau kepada umat. Dakwahnya disertai menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya apa? Beliau datang ke Yaman. Beliau mengatakan, wahai orang Yaman, saya diutus Rasulullah ke sini untuk mengajak kalian masuk Islam. Hanya 4 kalimat saja. Saya datang ke sini diperintah Rasulullah untuk mengajak kalian masuk Islam. Tapi ucapan ini adalah ucapan yang sudah disertai ketawajuhan kepada Allah. Ucapan yang sudah disertai kesungguhan dalam dakwah. Maka hanya dengan 4 kalimat ini orang Yaman masuk Islam semuanya. Maka kita ini dakwah ini seperti ini. Bagaimana walaupun dengan waktu sebentar terjadi perubahan dalam diri kita, terjadi perubahan dalam umat. Insyaallah ya. Bagaimana caranya? Caranya ya dengan caranya Sayyidina Ali dulu. Kalau kita ini ingin mendakwahkan agama, ingin berhasil, ingin menjadikan umat terjadi perubahan, kemudian kita tidak mengikuti cara-cara orang-orang yang telah berhasil, maka selama-lamanya kamu tidak akan berhasil dalam dakwah. Siapakah orang yang berhasil dalam dakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu, para wali radhiyallahu anhu, Wali Songo, Maulana Ilyas, mereka orang-orang yang berhasil dalam dakwah. Maka kalau kita ini ingin berhasil dalam dakwah, tirulah cara mereka. Dakwah dengan kesungguhan, dakwah dengan tangisan, dakwah dengan kerisauan, dakwah dengan semangat untuk mendakwahkan agama. Insyaallah. Maka kita dakwah dengan fikir seperti ini. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita dakwah dengan menjaga kerisauan, banyak menangis kepada Allah, kita juga harus menjaga tertib-tertib dakwah yang telah diajarkan guru-guru kita. Bagaimana kita keluar masjid, bagaimana kita sibukkan diri kita dalam amal, bagaimana kita kurangi masa makan, kurangi masa minum, bagaimana ketaatan kita kepada amir. Maka hal-hal ini harus kita jaga. Bila hal-hal ini kita jaga, maka akan timbul kerisauan, akan timbul tangisan. Tapi bila hal-hal ini tidak ada, maka kesungguhan, tangisan tidak akan wujud. Sebagaimana sholat. Sholatnya akan ada manfaatnya, akan membuka hati kita. Setelah apa? Setelah sholat kita kerjakan sesuai tertibnya. Rukuk 1 kali, sujud 2 kali. I'tidal, at-tahiyat, bituma'ninah. Rukun-rukun sholat kamu kerjakan semua, barulah sholat ini akan mendatangkan manfaat kepada kita. Tapi bila sholat ini tidak kita kerjakan sesuai tertibnya, rukuk tertibnya ke depan malah mundur ke belakang, sujud yang tertibnya 2 kali malah sujudnya cuma 1 kali, maka walaupun kamu itu katanya khusyuk, ini adalah perkataan bohong saja. Karena apa? Karena tertibnya tidak dijaga, tidak akan menimbulkan khusyuk. Begitu juga kalau kita ini dakwah, ingin menimbulkan kerisauan, ingin menimbulkan menangis, tertib-tertib dakwah, asas-asas dakwah semuanya yang telah diajarkan, ini kita jaga dalam keluar ini. Insyaallah. Dan kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mendapatkan ini semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أخفت وما أعلنت وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وأعوام المسلمين أجمعين.
اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين ميسرين منصورين محفوظين على إحياء دينك القويم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.